Sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Apa hikmah dibalik firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai umat Islam. Padahal di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam bahasa kita, kalau kita ingin mengaitkan perintah yang pertama dengan akhir dari perintah tersebut, semestinya ayat tersebut ditutup, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Setiap unsur Al-Quranul Karim, dimulai dari diksi pilihan kosakatanya, struktur kalimat, hingga ayat dan setiap surat, di balik setiap unsur tersebut terkandung rahasia-rahasia yang sudah semestinya mari kita renungi bersama. Apa maksud dan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam firman tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah maha mengetahui bahwasanya tidak ada jaminan yang pasti, jalan yang lurus untuk meraih tingkat ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya, kecuali dengan jalan ajaran agama Islam. Tidak ada jalan yang lurus, tidak ada jaminan yang pasti untuk mendapatkan ketakwaan kecuali sekali lagi melalui jalan ajaran agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di awal tahun baru ini mari kita syukuri karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yaitu ajaran agama Islam. Bagaimana cara kita mensyukuri karena nikmat Allah yang paling agung ini? Falhamdulillahi fil ula wal akhirah ala nikmatil Islam wa kafa biha ni'mah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia hingga akhirat atas karunia nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita semua, dan cukuplah Islam ini sebagai karunia nikmat Allah yang paling agung. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam, maka maha benar Allah, karena ad-din, kata ad-din dalam bahasa Arab mengandung arti yang sama persis dengan kata Islam, yaitu tunduk patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara bahasa, innad dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang pantas untuk disebut dengan agama atau ad-din dalam bahasa Al-Quran. Tidak diragukan lagi dalam Al-Quran, tidak ada kata ad-din kecuali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk mufrad, tunggal. Tidak ada bentuk musanna yang menunjukkan makna dua, dan juga tidak ada bentuk kata din yang dalam bahasa Arab adyan dalam Al-Quran yang menunjukkan makna banyak. Hanya ad-din, satu. Kenapa? Karena agama ad-din yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam kalimat ad-din dan kalimat al-Islam. Oleh karena itu, pantas kita terus bertanya kepada diri kita, kalau memang ajaran dan nilai-nilai agama Islam ini adalah ajaran agama dan nilai yang paling sempurna,
paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa peradaban Islam saat ini disebut-sebut masih tertinggal dengan peradaban yang lain? Karena ajaran agamanya atau umatnya? Karena nilai-nilai agamanya atau karena kita? Maka mari kita senantiasa yang pertama renungi dan terus cermati dengan terus mempelajari nilai-nilai ajaran agama yang sangat luar biasa, lengkap, komprehensif dari sisi akidah, ibadah dan muamalah. Tidak ada satupun persoalan kehidupan, bidang kehidupan tanpa ada prinsip dan nilai-nilai ajaran agama Islam yang ada di sana. Maka maha benar Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak pernah mengutusmu wahai Muhammad kepada seluruh ciptaan kami kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Apakah Allah berfirman hanya untuk orang-orang yang beriman saja? Tidak. Rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Artinya apa? Nilai ajaran-ajaran agama Islam ini ditujukan kepada seluruh umat manusia dan bahkan seluruh alam semesta. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap insan manusia diberi karunia hidayah untuk percaya sepenuh hati memeluk ajaran agama Islam. Maka sekali lagi mari kita syukuri karena nikmat agama Islam ini dengan senantiasa belajar hakikat dan kedudukan nilai-nilai ajaran agama Islam yang kita cintai ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Lantunan doa yang kita pelajari dari doa yang diungkapkan oleh Nabiullah Sayyidina Sulaiman alaihi salam. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat ajaran agama Islam ini dengan cara meyakini sepenuh hati, beramal soleh, dan itulah sebab ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya akan diberikan kepada kita sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang soleh di dunia hingga selamat dan bahagia di akhirat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya billahi rabba." Barang siapa yang benar-benar senang, ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Tuhannya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dipastikan ia akan mendapatkan surga. Mungkin kita heran, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun heran, takjub dengan informasi yang begitu dahsyat dari mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak percaya dan meminta baginda Nabi untuk mengulangi sabdanya, "A'idha ya Rasulullah." Ulangi wahai Rasulullah. Rasulullah mengulangi sampai benar-benar Abu Sa'id Al-Khudri yakin, "Man radiya billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina wajabat lahul jannah." Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka pasti akan mendapatkan jaminan surga. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.